Selamat sore sobat inspiratif semuanya. Di kesempatan sore hari ini saya Faiz Firdaus hadir menemani sobat inspiratif semuanya dalam acara ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Nah teman-teman, nih sobat-sobat semuanya, sore hari ini kita sudah kedatangan pemateri yang luar biasa. Udah disebar dan di-share di acara kita ya. Nah, sebelum acara ini emang Ustadz yang satu ini serba dadakan ya. Tiba-tiba ngubungin nih. Bingung dulu, tapi terlebih dahulu kita coba untuk kenalan dengan siapa sih pembicara di kesempatan sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Bisa silaturahmi dan bisa datang, dan ketika dihubungi langsung ketemu alamatnya. Ini luar biasa nih. Ada chemistry tersendiri. Alhamdulillah. Ustadz mungkin kenalan terlebih dahulu lah biar supaya memang lebih enak, teman-teman juga bisa mengenal nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati Kak Faiz, terima kasih atas undangannya. Walaupun ini kalau kita ceritakan, beliau ini adalah murid saya. Alhamdulillah. Jadi dulu di tahun 2000 berapa itu ya, 2006 saya selepas mengenyam pendidikan, kemudian saya membuka tempat mengaji dulu ya, dari mulai 1, 2, 3 sehingga sampai kemudian anak-anak itu sampai 60 dulu. Iya. Sholat maghrib di situ, sholat isya di situ, dan beliau ini adalah tangan kanan saya gitu. Karena di tahun itu beliau sudah kelas aliyah ya, kalau nggak salah sudah kelas aliyah. Memang di kita dengan mengajar 60 orang itu sangat berat, tapi dengan metode, dengan cara yang kita gunakan, insya Allah itu sudah tertangani 60 orang itu. Salah satunya dibantu dengan beliau begitu. Maka ini kalau bisa dibilang guru mendekati murid ini kan gitu. Cuman memang karena peralatannya tidak bisa dibawa ke Pandeglang, maka ya saya yang harus datang ke sini begitu. Perkenalkan, nama saya Asep, saya kule aslinya wong Cilegon. Tapi kemudian saya berdomisili sekarang di Pondok Pesantren Modern Darussalam Pandeglang. Sudah 8 tahun berada di sana, dan nggak tahu ini saya diundang oleh Kak Faiz ini untuk ngomongin apa, saya nggak paham gitu. Yang penting diundang, beliau ngechat ke saya untuk menyediakan waktu untuk berkenan untuk hadir. Bahasanya itu mohon dikunjungi lah kan gitu, muridmu ini mohon dikunjungi tempatnya kan begitu. Maka kita juga tentu berbangga, artinya mempunyai murid yang istilahnya lebih baik daripada kita. Ada sebuah istilah, seorang guru yang mengatakan kepada muridnya, bahasanya begini: jika kamu tidak lebih baik daripada saya, maka kamu tidak usah lahir dan saya tidak usah mati. Artinya seorang murid itu harus lebih baik daripada gurunya, dan itu tidak salah, saya rasa begitu. Jadi kalau Anda tidak lebih baik daripada saya, udah deh, kamu nggak usah lahir sekalian dulu gitu, dan kemudian saya nggak usah mati, biar saya aja yang lanjutkan gitu perjuangan kan gitu dan sebagainya gitu. Mungkin itu sekilas tentang perkenalannya. Silakan. Oke teman-teman semuanya, di kesempatan sore hari ini kita akan membahas banyak tentang kitab atau mungkin buku karangan dari Ustadz Asep Saifullah nih. Ini bukunya luar biasa. Ketika memang ini digarap kemudian jadi, ternyata ini langsung booming dan meledak. Ada apa dan ada khasiat apa sih sebenarnya memang di buku ini? Nanti kita akan bahas lebih banyak, dan juga akan kita preteli selama 1 jam. Wah luar biasa nih. Nah mungkin dari pertama nih Ustadz ya, saya ingin bertanya nih, sebenarnya memang bagaimana sih sejarah pembuatan buku ini sampai memang Ustadz ini harus membuat buku ini nih? Sejarah awalnya memang berawal dari tahun kita ngajar di Pondok Pesantren Darussalam Pandeglang itu di tahun 2012. Kemudian kita menjadi seorang pengajar begitu. Kemudian kita melihat ada kesulitan
Jadi ada istilahnya latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya ini anak-anak santri kok sulit dalam memahami nahwu, maka kemudian kita pelan kemudian nulis ngetik sedikit demi sedikit dalam jangka kurang lebih 4 tahun pembuatan buku ini. Kalau nanti sahabat apa kita katakan apa ini sahabat inspiratif melihat di channel saya di Asep Al-Fahmu Darussalam di video 001, di situ kita jelaskan asal muasal buku ini tidak langsung jadi seperti ini begitu. Jadi awalnya hanya lembaran kertas, kemudian bentuknya kecil, kemudian hanya berbentuk fotokopi dan sebagainya begitu. Dan ternyata coba saya fotokopi 100 eksemplar nyatanya habis. Saya coba fotokopi 100 habis lagi, 150 habis lagi. Kemudian saya coba cetak 1000 eksemplar dalam waktu 2 minggu habis. Cetak lagi 1000 dalam waktu 1 bulan habis. Cetak lagi 1000 dalam waktu 2 bulan habis. Cetak lagi 1000 habis juga. Jadi dalam kurun waktu kira-kira 1 tahun ini buku ini sudah tersebar 4000 eksemplar gitu. Adapun tadi sejarahnya karena kita melihat santri-santri kok kayaknya sulit amat begitu. Maka kemudian kita ngulik begitu, kemudian kita cari metode yang lebih mudah untuk bisa difahami, karena pada intinya memang al-fahmu ini pemahaman ya. Al-fahmu itu bahasa Arab, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini artinya pemahaman. Jadi tentu di sini memahami nahwu dengan pemahaman, bukan hafalan. Tetapi yang perlu diingat bahwa bukan berarti kita melarang untuk menghafal, tidak. Yang masih menghafal alfiyah boleh. Qala Muhammadun wa ibnu Malik Ahmadu Rabbillah terus 1000 bait silahkan, atau yang memang jurumiyah al-qalamu wal lafzul murakamu fil bidwadi silahkan dihafal. Tetapi di tengah-tengah di pengalaman saya di pelatihan saat ini saya sudah mengadakan pelatihan di 29 tempat saat ini. Itu pun tidak semuanya kita terima ya, karena memang kesibukan kita di pesantren begitu. Nah, dari 29 tempat itu memang kita melihat anak-anak merasa sulit begitu. Ada juga yang hafal alfiyah, hafal jurumiyah tetapi tidak paham. Nah, ini ibaratnya seperti burung beo, dia bisa mengucapkan assalamualaikum tapi dia tidak paham apa yang diucapkan begitu. Tapi bukan berarti salah, hanya saja mungkin itu waktunya yang akan lama gitu untuk memahami sebuah materi nahwu gitu. Tetapi dalam kitab Al-Fahmu ini semuanya pemahaman tanpa ada hafalan gitu. Jadi dengan metode perbandingan dengan mudah, cepat dan sistematis dengan pemahaman, logika dan perbandingan itu gambarannya. Nah, sekarang Ustaz, kenapa sih harus memilih nahwu? Kenapa tidak sorof gitu? Ada apa di nahwu ini sebenarnya? Ya, kalau nahwu itu ibaratnya kalau dalam kalau seperti yang dikatakan ahli nuhat, ahli nahwu mengatakan bahwa nahwu itu adalah bapaknya ilmu. Sedangkan sorof adalah ibunya ilmu. Kalau sorof itu kita ambil dari lafadz kataba sama dia bisa membentuk lafadz katibun, kemudian bisa maktabun, bisa maktub dan lain sebagainya. Maka dia melahirkan kata-kata yang lain begitu. Namun kalau sorof itu memang terkesan dihafal. Kita tahu bahwa kataba yaktubu. Yaktubu dari mana ya? Sudah dari sananya, dari orang Arabnya. Kita nggak bisa katakan kataba yaktibu. Kataba yaktabu tidak bisa, karena memang menulis itu kataba yaktubu, itu sudah dari sananya begitu. Tapi bukan berarti sorof itu tidak penting begitu, karena sekali lagi saya lebih mengedepankan tidak ada hafalan gitu. Maka yang lebih kita pilih adalah nahwu begitu. Dan banyak orang yang tidak memahami nahwu, salah satunya membaca a i u-nya itu. Dan yang paling terpenting adalah tujuan belajar nahwu itu adalah bisa memahami Al-Qur'an dan hadis. Karena ada beberapa santri kita yang bisa menghafal Al-Qur'an itu setelah kita tanya ternyata memang modalnya adalah dari buku ini, karena dia memahami struktur sebuah kata, mana fiil, mana fa'il, mana maf'ul bih, mana sifat dan sebagainya, sehingga menghafal itu dengan difahami. Jadi tidak asal menghafal gitu, dan itu lebih melekat saya rasa hafalannya gitu. Nah, lantas apa yang membedakan antara metode Al-Fahmu ini dengan metode-metode buku-buku sorof atau mungkin kitab-kitab yang lainnya? Dan mungkin kan di sini juga sangat menggelitik banget sih, apa sih sebenarnya istimewanya gitu.
Kalau perbedaan, kalau memang dicari perbedaannya pasti ada perbedaannya. Kalau dicari persamaannya pasti juga ada persamaannya. Persamaannya tentu sama-sama membahas tentang nahwu, karena bagaimanapun juga cara cepatnya bagaimana kan begitu. Cuman yang membedakan adalah memang di sini tadi yang pertama adalah tidak ada hafalan. Jadi dengan hanya menggunakan logika, nanti akan kita praktekkan, itu cukup dilihat. Tidak usah dihafalkan, tapi cukup dilihat, diperhatikan, kemudian ditentukan. Seperti itu salah satunya. Iya. Terus lantas nih di buku atau kitab ini dia metode Al-Fahmu apa sih sebenarnya memang isi konten di dalamnya? Kan saya juga belum sempat baca semuanya, keburu datang dulu. Nah, apa nih di buku Al-Fahmu ini ada tiga pembahasan inti. Yang pertama adalah kaidah dasar nahwu. Dan kaidah dasar nahwu yang kita bahas di sini berbentuk sistematis. Jadi kita jelaskan tentang isim dulu, kemudian tentang fiil, kemudian isim-isim yang marfu itu apa saja. Ada khobar, fa'il, naib fa'il dan sebagainya. Kemudian isim-isim yang mansub. Nah, apa saja, maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ahal, tamyiz itu. Jadi diklasifikasikan mana yang isim marfu, mana yang isim mansub. Kemudian isim yang majrur mana saja dan sebagainya. Kemudian tentang adat, tentang angka, tentang nun wiqoyah dan sebagainya, ada bab lain-lain di situ. Itu yang poin pertama. Poin kedua adalah mengi'rab. Mengi'rab ini adalah mendeskripsikan suatu kata. Jadi posisinya itu dia ada di mana. Ada mubtada, ada khobar, dia sebagai fi'il atau fa'il. Hanya mendeskripsikan. Orang yang bisa mengi'rab dengan pemahaman itu sudah pasti dia memahami nahwu. Tapi dengan pemahaman tentunya bukan hafalan. Maka dalam hal ini saya ingin memberantas istilahnya pemahaman para santri bahwa mengi'rab itu dihafal. Padahal tidak dihafal. Nanti akan kita praktekkan dan alhamdulillah biiznillah ini rumus mengi'rab saya temukan. Itu sudah saya share, silahkan dimanfaatkan. Itu ada di video 005 dan di video berapa belasan itu saya lupa, 30-an. Itu untuk isim-isim, kemudian fi'il dan huruf. Jadi ada rumus-rumus tertentunya. Kemudian yang poin ketiga adalah tentang membaca kitab metode tradisional. Kalau bahasanya itu utawi iki-iku gitu. Jadi utawi iki-iku dan sebagainya. Dulu ketika kita mengaji itu kata ustadznya setiap utawi itu berarti mubtada. Setiap maknanya iku itu berarti jadi khobar. Kalau maknanya ing berarti jadi maf'ul bi, kan begitu. Kemudian saya berpikir bagaimana kalau kitab kita kosong. Di halaman berikutnya yang masih kosong tidak ada coretannya, bagaimana kita bisa membaca kitab gitu. Karena bahkan emak saya pun berpikiran bahwa yang namanya baca kitab itu adalah yang bisa baca utawi iki-iku gitu, padahal tidak gitu. Nah, akhirnya saya berpikir bagaimana kalau seandainya si kitab itu masih kosong, tidak ada coretannya. Akhirnya padahal tinggal kita balik. Kalau seseorang itu sudah mengetahui strukturnya, mana mubtada, mana khobar, mana fa'il, mana sifat dan sebagainya, itu sangat mudah. Dan itu sudah dijelaskan, dipraktekkan di channel YouTube saya hanya dengan 15 menit dan itu real. Dan dia belum mengenal sama sekali. Jadi tinggal ada rumusnya, setiap mubtada itu utawi, setiap khobar iku, setiap fa'il sapa, kalau maf'ul bih ing, kalau sifat kang dan seterusnya begitu. Jadi itu hanya sebuah rumusan. Jadi saya rasa semua santri insya Allah bisa membaca metode seperti itu jika dikasih tahu rumusnya begitu. Waduh, jadi penasaran ya.